Karantina. Kita harusnya udah bulan ini berdebar-debar nih. Ada yang nggak lahir nih. Oh ini kemana ya? Ini kemana ya? Ini kemana ya? Healthness, persiapan untuk melahirkan. 9 bulan itu di mana? Baru yang nomor 4, orang rumah sakit, emergency readiness, persiapan untuk kegawatan. Jadi 3 dari 4 fokus ANC itu harusnya diselesaikan di pra rumah sakit sebelum masuk rumah sakit. Gitu. Ini bukan saya ngomong, itu udah ada penelitiannya. Lanjut. Nah, jadi kalau sudah mengancam jiwa nyawa, baru jadi kegawat darurat. Lanjut. Nah, ini saya bilang, kenapa sih perdarahan nggak bisa tunda-tunda lagi? Kita tuh otomatisasi. Kenapa? Karena 2 jam nggak tertangani sudah dibilang plus meninggal pasiennya. 12 jam antepartum bleeding. Apa antepartum bleeding pada pasien-pasien hamil besar? Kenapa orang perdarahan pada saat hamil besar biasanya? Apa? Solusio? Plasenta. Apalagi Bu? Plasenta previa, ruptur juga. Ya. Lanjut Ibu. Ya, ini sorry, maaf, balik. Ini jawabannya. Kalau sudah jelas gawat, Ibu sendirian di Polindes, Ibu Tati berapa orang satu Polindes? 3. Yang paling senior Ibu. Ya? Ada lagi lebih senior? Oh ya. Ibu tengah atau yang paling junior? Juniornya. Jadi teman-teman balik ke Polindes itu sudah bikin peta. Siapa yang paling sering ngadepin pasien perdarahan? Siapa yang paling sering ngadepin pasien kejang? Siapa yang paling punya pengalaman betul orang melahirkan? Itu namanya senior. Tetap bicara dengan ibunya. Udah tahu, udah bertiga, ibunya perdarahan, berarti ibu harusnya minta tolong. Pertama kali adalah minta tolong, telepon temennya. Nah, sekarang saya mau nanya, lanjut. Bagaimana persiapan di Polindes? Ibu Eva Sada di Polindes. Yang Polindes mana lagi? Puskesmas Ibu. Ya, puskesmas mana? Bolo. Ya. Anggaplah Ibu Tati mau kirim telepon Ibu Eva. Saya mau kirim pasien perdarahan ke puskesmas Bolo. Apa yang disiapkan di puskesmas Bolo? Kebetulan Ibu Eva yang angkat teleponnya. Ya. Ya, saya terima. Apa yang ingin Ibu tanyakan ke Ibu Tati? Ada pasien perdarahan, apa data apa yang Ibu ingin Ibu tanyakan untuk ya? Data TTV-nya. TTV-nya. Terus ya, terus berapa jumlah perdarahannya? Kira-kira rumah sakit, setelah itu mereka telepon lagi ke rumah sakit, apa yang ingin ditanyakan? Jangan lupa pasang 2 jalur. Ditanyakan, bukan perintah, bukan instruksi. HP-nya udah cek laboratorium. 1 orang ya. Udah cek laboratorium, HP-nya berapa? Kontraksinya dipantau terus. Instruksi, itu instruksi. Pertanyaannya, data apa yang mau Anda minta ke Ibu Tati? Ini kita langsung simulasi kan, kalau Ibu kan udah pasti bisa harusnya. Jumlah perdarahannya berapa cc? Sudah ada donor. Jangan lupa kalau pendonor kalau misalnya. Ya, itu instruksi. Jadi yang pertama apa? Coba ingat-ingat lagi. Tanda vital, ya. Kita paling sering lupa nanya ini. Kesadaran pasiennya. Gitu. Pasiennya gitu. Ngomongnya bener nggak, aktif nggak komunikasinya, sadar, tapi ngomongnya gitu. Ya iyalah, di jalan saturasi tinggal 70, nyampe rumah sakit dead on arrival. Jadi troli emergency itu obatnya apa aja? Oksitosin, MD4. Pas ketika ibu melahirkan dipastikan alatnya. Yang kedua adalah udah tahu pasien perdarahan, nggak mungkin nangani sendiri. Saya aja nggak sanggup Bu kalau nggak ada bidan di rumah sakit. Di rumah sakit aja saya SPOG tetap teriak minta tolong ke bidannya. Mau teriaknya minta tolongnya kencang banget, gitu. Begitu juga bidan-bidannya minta tolong ke dokternya, ke bikornya, ke supervisornya, kepala ruangan. Karena apa? Orang pertama dia ngecek kesadaran. Kalau orangnya udah gitu, itu udah lain sama orang yang bisa diajak ngomong.
sadar sih tapi lemah. Nah itu kan udah bahaya tuh, mulai dari fundus, dan dia adalah orang yang koordinator. Jadi kenapa Bu saya tanya Ibu Tati tadi, Ibu nih senior tengah apa junior, bukannya lagi mau nyari-nyari ngulik-ngulik Ibu. Ketika Ibu yang ketemu pasien perdarahan, mau nggak mau Ibu tuh sudah jadi orang pertama, kan kemungkinan pasiennya bisa selamat atau tidak. Jadi langkah pertama itu udah pasti minta tolong, yang kedua udah tahu orang pertama itu apa yang mesti dikerjakan. Orang kedua yang dipanggil, dia akan manggil orang dipanggil orang pertama, dia sudah siap tuh sama troli emergensinya. Baca nomor 3, memastikan kesiapan troli emergensi, dan dia bawa troli emergensi ke lokasi emergensi. Jadi udah pasti nih kalau Ibu Tati nelfon ke Ibu Eva, Ibu Eva udah ngomong nih ke dokter puskesmasnya, harusnya mereka terlibat. Ini yang mau datang pasien perdarahan loh Pak, obat-obatnya kita udah siap untuk emergency, kita udah siap belum oksigennya, kita udah siap belum maskernya, dan Ibu transfer juga Polindes ada oksigen nggak? Ada oksigen nggak di Polindes? Pasti, makanya kalau pasien perdarahan udah pasti nggak mungkin dikerjakan di Polindes, karena yang nomor 1 oksigenasi. Mau kita KBI 5 menit gak ada oksigen, KO Bu pasiennya. Yang ketiga, orang ketiga adalah sekuler. Sekuler itu dipanggil, orang ketiga ini bukan pelapor. Kita mau bantu. 4T. Lanjut, 80% itu karena kontraksi. Nah, rata-rata ini yang dibilang sama Bu Tita tadi, penapisan. Udah tahu kembar, bayi besar, udah tahu air ketubannya banyak, lama lagi lahirannya katanya di Polindes, atau melahirkannya terlalu cepat, maka dia sudah jelas berisiko kontraksinya bisa jelek. Nah sekarang pertanyaannya di Polindes, balik lagi Ibu Mutiara wilayahnya sama di Bolo juga Bu, Polindes puskesmas. Kalau yang Polindes ya, kalau di Polindes Ibu Asfi itu oksitosin ada infus ada misoprostol nggak ada. Kalau postpartum ergometrin nggak ada. Puskesmas ada ya. Jadi minimal Ibu punya oksitosin harus ada pada saat melahirkan. Ya. Pertanyaan, berapa menit pemberian oksitosin pada saat bayinya sudah lahir? 30? Enggak, pemberian oksitosin pertama. Segera? Ya, segera. Setelah bayi lahir ya. Segera setelah bayi lahir sudah ada oksitosin. Kita baca sama-sama lagi di video APN ya. Lanjut. Nah makanya itu saya bilang pencegahannya supaya nggak HPP, Ibu udah dakdikduk lahiran di Polindes adalah sudah harus ada nih di kepala otomatisasi gitu. Ibaratnya dalam keadaan ngantuk pakai daster aja udah tahu itu. Makanya Bang Aktif kelas 3 tuh dalam keadaan mimpi-mimpi pun udah nggak bisa lagi diganggu gugat, harus tahu gitu. Nah lanjut. Nah ini yang saya bilang, gimana bisa Ibu mau hitung perdarahan kalau Ibu sendiri tidak tahu ukuran dari pengukur perdarahan. Satu sarung hitam, Bu Dokter, sarung hitam itu gimana ngukurnya sarung hitam? Saya bilang, makanya kan saya selalu bilang kalau orang melahirkan pakai pembalut, pakai underpad, karena itu ada ukurannya. Satu pembalut penuh 100 mili. Saya suka bilang sama pasien Ibu, kalau pos SC itu saya suka bilang batasnya 4 pembalut ya. Kalau sudah Ibu lebih dari 4 pembalut satu hari, langsung ke puskesmas. Kenapa? Satu pembalut itu 100 mili, ada ilmunya sayang. Ketika udah 4 pembalut berarti udah 400 mili, udah pasti deket-deket ke HPP gitu, ada ilmunya. Cuma kan kita nggak mungkin ngomong ke pasien jadi satu pembalut itu 100 mili ya Bu, jadi kalau Ibu lebih dari satu pembalut kali 100, 2 kali 200, 2 kali 300, kan kayak gitu ngomongnya. Habis itu pasiennya nanya, kira-kira anak saya pulangnya kapan ya Dok ya kan? Ya nggak nyambung. Kita harus bahasakan sesuai dengan apa yang bisa mereka ngerti. Kalau Ibu sampai 1 sarung aja dia belum tentu datang, ngomongnya lebih cepat lagi, 2 pembalut, 3 pembalut nggak apa-apa. Orangnya nyari ambulannya aja, ngasih tahu suaminya aja waktunya lama. Underpad sekarang, underpad berapa tuh underpad? Yang ini sayang 250. Nah yang 1.500 tuh sampai ke lantai 1.500 ya nih tuh. HPP tumpah dari lantai 2.000 malah 2.000, yang pedaram penuh sampai itu tuh 1.000. Kalau yang underpad ada yang sampai yang penuh 210 nih ya.
tumpah di lantai dengan diameter 100 cm, nggak ada yang ngukur lah sampai diameter 100 cm, pokoknya banyak sampai di lantai-lantai itu 2000, 900 sampai 2000, satu bengkok 500, ada bengkok nggak di Polindes? Iya, ya. Nah lanjut ya, lanjut yuk. Nah makanya diubah, karena ngitung-ngitungin underpaid segala macam tuh subjektif, yang lihat bu dokter sama yang lihat Ika udah beda, yang lihat jaga malam sama yang jaga pagi udah beda. Nah makanya diubahnya pakai nadi. Nadi dipikir kalau orang pendarahan itu HPP berapa tadi pendarahannya? 500. Berarti ini loh Bu, kalau misalnya orang pendarahannya 900 itu kan udah pasti HPP toh? HPP enggak kalau 900? HPP. Nadinya 100 kali per menit. Makanya orang sekarang nanyanya sudah pasti Bu Eva, nanya tanda vital, nggak nanya tensi lagi duluan, tapi nadi berapa nadinya dari Bu Tati pasiennya. Rumah sakit udah pasti ditanya sama DPJP-nya berapa nadinya, karena kalau sudah 100 kali per menit orang itu secara teori pendarahannya sudah 900 sudah masuk HPP. Nah, kenapa jadi katanya Bu Bidayanti itu kok pasang 2 jalur sih? Bidayanti rese banget sih. Terima-terima aja lah, gitu kan. Gitu kan dulu. Saya kan pernah di puskesmas tuh, kalau 900 ditulis tuh di tabel, 3 kalinya diganti dan cairannya 2000 sampai 3000 ml. 900 kali 3 kan 2700. Makanya mereka langsung akumulasikan 2000 sampai 3000 ml. Bagaimana masukin 2000 sampai 3000 ml kalau cuma 1 jalur? Itulah kenapa pasang infusnya 2 jalur.